Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Mayenggela pada Mapel Prakarya dan Kewirausahaan. Semuanya anak-anak sehat? Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi strategi promosi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Oke, kalau sudah siap, mari perhatikan bahan ajar yang akan Ibu sampaikan di depan kelas. Strategi promosi, kompetensi dasar 3.4. Menganalisis strategi promosi produk usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 4.4. Melakukan promosi produk usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Indikator 3.4.1. Menguraikan pengertian strategi promosi produk usaha kerajinan. 3.4.2. Menentukan manfaat promosi hasil usaha kerajinan. 3.4.3. Menggali berbagai macam strategi promosi. 3.4.4. Menganalisis rencana strategi promosi produk kerajinan. Sebelum mulai belajar mengenai strategi promosi, kalian pelajari lebih dahulu mengenai pengertian strategi promosi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan, organisasi, individu, ataupun rumah tangga. Jika disimpulkan bahwa pengertian strategi promosi adalah kegiatan yang terdiri dari pelaksanaan gagasan, perencanaan dalam bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga. Manfaat promosi: meningkatkan kesadaran merek. Anda membuat promosi Anda tersebar dengan baik. Anda dapat menggunakan bantuan berbagai media, seperti media sosial, brosur, iklan radio, surat kabar, dan lain-lain. Dengan menyebarkan informasi tentang produk Anda, maka akan membantu banyak orang untuk mengetahui lebih banyak tentang produk Anda dan cara melakukan pembelian. Identifikasi segmen. Bila strategi promosi Anda dibuat dengan tidak terstruktur dan luas, bisa berakibat strategi Anda tidak berjalan dalam menargetkan pelanggan yang tepat. Dengan memiliki strategi promosi yang terstruktur dan diperkirakan dengan baik, dapat membantu Anda untuk mengidentifikasi segmen konsumen yang berbeda di pasar dan menawarkan produk kepada mereka. 3. Meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk meningkatkan loyalitas pelanggan bukan hanya sekedar menyediakan produk atau jasa layanan yang berkualitas. Wirausaha harus melakukan promosi kepada pelanggan agar meningkatkan loyalitas pelanggan untuk tetap memilih produk Anda. Positif produk. Tujuan dari semua usaha adalah menciptakan reputasi produk yang kuat dan menonjol dari persaing mereka. Salah satu untuk meningkatkan reputasi produk ini adalah dengan cara melakukan promosi sehingga dapat meningkatkan citra positif merek. 5. Menjaga perputaran persediaan barang. Manfaat promosi lainnya adalah menjaga perputaran persediaan barang dan juga mendapatkan uang dari inventaris yang akan kadaluarsa. Tentunya hal ini dapat mengurangi kerugian Anda karena harus membuang barang-barang yang sudah tidak layak jual lagi. Dengan menjaga persediaan barang tetap up to date akan memotivasi pelanggan untuk tetap setia untuk membeli produk Anda. Strategi promosi. Untuk mengomunikasikan produk kerajinan perlu disusun strategi yang disebut strategi promosi yang terdiri ada 4 komponen utama, yaitu A. Periklanan. Periklanan salah satu contohnya yaitu surat kabar. Adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik,
bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. B. Promosi penjual. Promosi penjual merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa di mana diharapkan pembelian dilakukan secara sekarang juga. Wujud nyata kegiatan promosi penjualan misalnya obral, pemberian kupon, dan pemberian contoh produk. C. Penjualan tatap muka. Penjualan tatap muka merupakan sebuah proses di mana para pelanggan diberi informasi dan mereka dipersuasi untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam suatu situasi perekrutan. Di publisitas atau hubungan masyarakat. Publisitas merupakan bentuk komunikasikan non-personal dalam bentuk informasi sehubungan dengan usaha tertentu atau tentang produk-produknya yang ditransmisi melalui perantara media massa. Rancangan strategi promosi produk kerajinan. Ada banyak cara untuk memasarkan produk kerajinan dari bahan limbah, disesuaikan dengan kapasitas produksi yang sudah kamu buat. A. Mulailah dengan yang kecil. Kenalkan produk kerajinan tersebut kepada guru-guru, teman-teman dekat, teman sekolah, tetangga di sekitar rumah, atau teman bermain. B. Manfaatkanlah teknologi internet dan media sosial seperti Facebook dan Twitter sebagai sarana penjualan lain. Melakukan promosi produk kerajinan. Langkah dalam melakukan promosi, melakukan identifikasi faktor-faktor seperti di bawah ini. Siapa audiens target promosi yang akan Anda bidik? Berapa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan promosi? Hal ini penting karena berkaitan dengan perhitungan break-even point. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada calon pembeli? Strategi promosi apa yang harus diadopsi? Identifikasi kebutuhan ini sangat penting karena Anda akan mempromosikan produk dan layanan kepada calon pelanggan yang tepat. Ketika Anda telah mendapatkan pelanggan yang tepat, maka promosi produk Anda akan optimal, baik segi biaya maupun waktu dan tenaga. Adapun tujuan dari media promosi yaitu mengirimkan informasi suatu produk kepada target pasar potensial untuk memperoleh peningkatan penjualan dan profit atau laba, untuk memperoleh pelanggan baru dan menjaga loyalitas konsumen, untuk menstabilkan penjualan ketika pasar lesu, menjadi pembeda dan juga mengunggulkan produk sendiri dari pesaing, membuat citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan, merubah tingkah laku dan anggapan konsumen. Tujuan dan target pasar harus diingat saat merancang berbagai promosi, misalnya alat promosi untuk membeli yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, berada di pertokoan dan perkantoran, akan berbeda dibanding dengan para audiens yang berada di daerah pedesaan dengan konsumen rumah tangga. Demikianlah pembelajaran dari Ibu pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih.